Perjuangan Anies Baswedan diramalkan patah di tengah jalan. Peneliti LSI Denny J.A. Ade Mulyana membeberkan 3 faktor utama sebagai penyebab mengapa perjuangan Anies Baswedan ke Pilpres 2024 diramalkan patah di tengah jalan. Ade Mulyana mengungkapkan hal itu setelah menganalisis hasil surveinya, sebagaimana dilansir Postkupan.com dari Tribunnews.com yang mengutipnya dari Kompas.com Selasa 6 Juni 2023. Untuk diketahui, Anies Baswedan merupakan salah satu figur calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Kesatuan atau KPP. Meski diusung 3 partai politik, namun perjuangan Anies Baswedan itu bisa saja kandas di tengah jalan. Pasalnya ada beberapa faktor yang menjadi penghalang utama perjuangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sejumlah faktor bisa menjadi penghalang perjalanan Anies Baswedan mendapatkan tiket pencalonan yang memasang syarat presidensial threshold atau ambang batas pencalonan 20% suara atau kursi parlemen. Ade Mulyana menyebutkan ada beberapa skenario yang bisa membuat Anies Baswedan gagal mendatar atau didaftarkan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal pertama ialah adanya PK yang diajukan MA terkait dengan DPP Partai Demokrat. Terbaru pada bulan Mei 2023, Partai Demokrat versi Muldoko kembali mengajukan 4 bukti baru ke MA agar kepengurusannya segera disahkan. Apabila kepengurusan Partai Demokrat versi Muldoko itu memang menang gugatan di MA, maka besar kemungkinan kalau Partai Demokrat tak akan lagi mengusung Anies Baswedan. Hal kedua adalah, menurut Ade Mulyana, adalah kasus korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana bukti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022 yang menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo yang juga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate. Kejaksaan Agung atau Kejagung bahkan menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa, sebab 10 triliun rupiah yang dianggarkan dugaan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Menurut Ade, konteks dan suasana politik masa kini mudah menafsirkan peristiwa ini sebagai bagian dari tekanan politik. Selain fakta bahwa pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas pemerintah yang bersih. Hal ketiga menurut Ade, yaitu bisnis Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diprediksi akan segera terkena dampak setelah memutuskan mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Salah satu bisnisnya yang terdampak yaitu jasa catering selama 30 tahun di Freeport terancam diganti. Sementara usaha lainnya yang terkena dampak adalah usaha bidang properti yang senilai 8 triliun rupiah. Usaha ini macet, padahal rencananya mendapat pinjaman dari bank pemerintah. Jika Partai Demokrat atau Partai Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, maka hampir dipastikan tiket capres Anies gagal didapat. Tanpa kehadiran salah satu partai itu, Koalisi Perubahan tak mencapai minimum 20% untuk pencalonan presiden. Mengacu pada survei, jika Anies gagal mendapat tiket capres, Prabowo Subianto menang kelak dari Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Prabowo mendapat elektabilitas sebesar 50,4%, sementara Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 43,2%. Prabowo menang atas Ganjar dengan selisih 7,2%. Sedangkan jika posisi dukungan capres tertutup, 3 nama Prabowo bersaing ketat dengan 33,9% dan Ganjar di angka 31,9%. Lalu Anies sebesar 20,3%. Persaingan ketat Prabowo dan Ganjar ini dikarenakan selisih suara keduanya. Menurut survei LSI, masih dalam margin of error 2,9%.